Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Tuah Dinasti, NPM C1C022115. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu Pancasila dan sejarah Pancasila. Baik, Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang disahkan pada tahun 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus, dan disahkan oleh lembaga yang bernama PPKI. Lembaga itu yaitu Badan Konstitusi yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Republik Indonesia pada saat itu. Dan pada awal reformasi 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P4 yang syarat dengan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim Orde Baru pada saat itu. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Benih nasionalisme sudah muncul dan tertanam kuat dalam pergerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekan solidaritas dan kesatuan bangsa dan negara. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa Indonesia teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yaitu pada tanggal 28 Oktober. Momen ini merupakan cikal bakal terumusnya Pancasila, yaitu di sanalah bersatunya para pemuda-pemudi bangsa Indonesia. Dan perumusan Pancasila pada saat itu awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei 1945 dengan jumlah anggota yaitu 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedio Diningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda atau yaitu wakil ketua, yaitu Raden Panji dan juga Ichibangse, orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Kekaisaran Jepang di Jakarta. Pada tanggal 28 Mei 1945, sehari setelah dilantik, dimulailah sidang pertama dengan materi pokok yaitu pembicaraan calon dasar negara, yaitu diusulkan oleh Soekarno yang menyampaikan 5 dasar negara, yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Periode perumusan Pancasila yaitu hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini kemudian dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah
perubahan saya kurang tahu juga berapa totalnya. Dan ketiga, periode pengesahan Pancasila. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni pada tahun 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula sebagai bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan muatan Kekaisaran Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional atas prakarsa Soekarno. Anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang lagi dengan dimaksud agar lebih mewakili komponen bangsa Indonesia. Mereka adalah yang pertama Wiranata Kusuma, yang kedua Ki Hajar Dewantara, yang ketiga Kasman Singodimedjo, yang keempat Sayuti Melik, yang kelima Iwa Kusuma. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, bentuk negara, sistem pertahanan, dan tujuan negara itu terdapat pada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara dan bentuk sistem pemerintahan negara Republik Indonesia dengan tujuan apa yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, serta apa yang ditempuh untuk mewujudkan suatu tujuan suatu negara. Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaksud dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Konsekuensi sebagai Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia yaitu negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga, dengan komponen bentuk negara Republik Indonesia pada saat ini. Dan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Istilah ideologi artinya gagasan, konsep, dasar pemikiran, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara ideologi, secara epistemologi yang berarti ilmu tentang ide-ide atau gagasan-gagasan atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi dapat diartikan sebagai paham, teori, tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Pancasila sebagai ideologi, selain menyikapi tantangan dari ideologi dan beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh terorisme dan sebagainya, antara lain rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri yang mengancam keamanan negara Republik Indonesia. Yang kedua, aksi terorisme yang ideologinya menebarkan ancaman-ancaman kepada rakyat Republik Indonesia. Dan juga beberapa unsur penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut. Penyalahan narkoba di kalangan pemuda-pemudi Republik Indonesia pada saat ini. Perdagangan dan peredaran narkoba dapat merusak generasi penerus bangsa, dan juga perdagangan narkoba yang sebagai barang terlarang yang tidak boleh dipakai oleh bangsa negara Republik Indonesia. Dan sekarang kita lihat sendiri, kebanyakan pemuda-pemudi Indonesia banyak yang memakai narkoba. Dan juga Pancasila sebagai sistem filsafat yang juga dapat diartikan sebagai cara ingin tahu atau berhubungan satu sama lain secara runut yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi pendidikan Pancasila. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.